mabok judi, pulang mabok memukul kamu, bagaimana kamu? Langsung mikir, oh iya pastor ya, berat juga ya kalau begitu. Lalu kalau suami kamu jadi begitu, bagaimana kamu? Ya saya ceraikan saja pastor. Mana? Kalau sudah jadi Katolik, tidak ada kata cerai. Lalu dia ngomong apa? Ya kalau gitu saya pindah agama lagi. Mengerti apa yang saya mau katakan? Susah sekali untuk setia pada kasih. Susah sekali. Kita selalu berkata, saya mencintai kamu kalau kamu tidak berubah. Padahal, mana ada pertanyaan saya, coba angkat tangan. Yang angkat tangan, saya bawa laptop saya kasih. Para istri, angkat tangan. Pertanyaan untuk para istri, karena istri lebih jujur daripada laki-laki. Kecuali ibu yang tidak punya perasaan. Siapa yang melihat selama dari pacaran sampai kawin bertahun-tahun suaminya tidak berubah? Nggak ada. Laptop saya aja. Dan Bapak Ibu lihat bahwa manusia itu berubah, betul. Dulu begitu peduli, dulu begitu sayang pastor, saya tuh mau apa? Mau ambil, jangan saya ambilkan. Aduh, nggak boleh capek. Kan saya laki-laki. Pas saya bawakan. Kamu kan perempuan, you are my princess. Dan setelah perkawinan 10-20 tahun, saudaraku, apa yang terjadinya? Ganti lampu, istri nanu naik keluar. Terus. Suaminya malah mengendalikan, mas saya kan takut ketinggian. Dulu yang dia begitu hebat, pahlawanku. Setelah menikah 10 tahun, malah wanitanya yang lebih super power. Tau gak gue adalah laki aing. Waktu pacaran, perempuannya di naon? Apa baik? Setelah 20 tahun perkawinan itu ya. Kesuasan. Jadi perhatikan bahwa cinta itu pertama-tama ada daripada Anda dahulu. Maka kalau Allah itu pertama-tama hanya punya cinta, maka lihat Yeremia 29 ayat 11. Bagus sekali ini. Ayo cepat, Yeremia 29 ayat 11. Karena bukan istri saya tekan. Ini suaminya. Kamu kenapa suami kok galak pada saya? Bukan. Just kidding. Dan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Halo. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini lihat, Nabi Yeremia pun memperlihatkan Tuhan itu sudah menyediakan kasih yang besar. Sebelum Anda ada, Allah itu sudah merancang Anda.
Lagu yang begitu populer bagi saya adalah lagu ini. Tangan Tuhan, ikut ya. Sedang merentah suatu karya yang agung mulia, saatnya nanti melihat pelangi kasihnya. Di sini ada beberapa pengkhianat persaudaraan. Ada beberapa yang rajin itu mereka pada nyanyi sama ini Pak. Apalagi yang gendut ini. Dari tadi orang lain nyanyi. Coba lagu penutup dangdut langsung ya. Saudara, mari kita lihat tadi. Tangan Tuhan sedang merendah. Ibu, kamu bukan ibu ya, kamu lihat. Udah ibu? Oh, sudah ibu. Berapa anak? Belum punya anak. Haleluya, Tuhan memberkati Anda akan mempunyai anak. Pertanyaan saya, kalau lu kawin aja belum? Kalau ibu-ibu merendah itu nyambung benang atau nyambung kain? Benang, betul? Betul. Kalau nyambung kain namanya menjahit. Kalau merendah itu menyambung benang. Kalau seorang ibu merendah, sudah tahu nggak nanti menyambung jadi apa? Tahu. Hah? Jadi rendah. Kalau ibu merendah, itu pasti sudah tahu dia nantinya mau jadi apa. Kecuali ibu-ibu dodol. Ibu mau jadi apa? Terserah aja nanti ya. Ibu gelok. Saya tahu banget karena ibu saya senang merendah. Ibu saya senang merendah. Bapak saya, dia lihat suaminya itu tentara. Bapak saya tentara. Dia tadinya mau buat sweater untuk suaminya. Tapi karena benangnya pas-pasan, dia buatkan shawl. Tinggal lurus ya. Bu mau buat apa? Shawl untuk bapak. Dan saatnya itu pas, cuma saya ikat kayak gitu ngumpul. Pakai hemat. Jadi orang sate 3 lingkaran saling keran ngumpul, tapi bibir kalian. Jadi kalau kata merendah, Tuhan merendah kita, itu artinya Tuhan sudah tahu punya rancangan damai sejahtera. Maka saya sangat percaya Tuhan merancang si Eko ini untuk sebuah kebaikan. Eko ini dirancang oleh Tuhan untuk menjadi seorang pastor. Eko ini dirancang oleh Tuhan pada tanggal 7 Maret memberikan renungan 2019 di Laurentius. Dan Eko ini dirancang oleh Tuhan menjadi manusia yang tidak sempurna sama sekali. Dia lahir dari sebuah keluarga yang baik. Anak pertama dari 4 bersaudara. Dan dari 4 bersaudara ini, Eko adalah anak yang agak kosong kepala. Bayangkan, dari 4 bersaudara, di sini ada adik saya atau tidak? Semoga tidak hadir. Karena tadi siang dia sudah hadir. Nomor 2, itu yang paling saya benci. Dia merusak masa bahagia saya waktu remaja. Dia itu pintar orangnya, pintar sekali. Nomor 3 pun pintar. Nomor 4 pintar. Maka ayah saya pintar. Ayah saya selalu berkata, anak-anak bapak kabeh mlebu IPA. Kabeh sekolah mlebu IPA.
pinter. Cari pagi utek gini. Cari PS ini gede. Dan semua harus masuk IPA. Begitu ayah ambisi. Sampai akhirnya semua 3 anak masuk IPA. Dan Eko masuk IPS. Maka ayahku ini bodoh kok kalau ganti romo pastor, jangan. Dan saya tetap biarin bodoh saya mau jadi pastor. Jangan kok nanti kalau jadi pastor memalukan umat Katolik. Masa ada pastornya bodoh. Dan Eko tidak kalah akal. Eko langsung biarin Eko nanti kalau udah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Jelas bro? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bodoh. Saya itu khotbah selalu dipuji oleh umat. Kenapa? Karena khotbah saya itu mudah dimengerti. Karena saya bodoh. Kalau saya ngomong sampai Anda tidak mengerti, IQ Anda di bawah saya. Saya aja otaknya di sini, Anda di mana? Mengerti maksud saya? Saya menerima diri otak saya di sini. Kalau Anda tidak mengerti khotbah, saya. Otak Anda ditumis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan kebodohan saya kalau baca sesuatu itu pelan-pelan sekali. Dan saya selalu cerita, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu baik. Saya ingat kisah hidup saya waktu seminari. Ingat pertandingan sepak bola yang selalu saya ingat waktu final. Kelas 1 saya hobi main sepak bola waktu seminari. Kita pertandingan antar angkatan. Kalau pertandingan antar angkatan adalah pertandingan yang membawakan kebanggaan angkatan. Toh, saya kelas 1 lawan kelas 3, final. Dan pada saat adu penalti, itu harus adu penalti. Dan pada saat saya jadi kiper. Dan saya jadi kiper, dan ini tendangan terakhir. Kalau gol, kita kalah. Kalau tidak gol, kita menang. Dan yang menendang terakhir adalah teman saya jagonya di kelas kami. Jadi kalau menendang kenceng banget. Sampai teman-teman sudah berkata, udah kok, dia mau menendang kenceng banget. Udah lepasin aja, biarin gol, gak apa-apa kok. Yang penting kamu selamat. Oh dia kenceng banget. Tetapi Eko kan anak seorang abri. Saya tidak pernah diajari untuk mengalah. Maka saya jaga. Dan rupanya kakak kelas ini nendang tanpa cinta kasih. Dia nendang sekencang-kencangnya dan percis kena kepala saya. Saya masuk gawang, bola keluar. Dan semua teman teriak karena kita juara. Saya masuk rumah sakit karena saya muntah-muntah. Lalu waktu saya masuk rumah sakit, dokter bertanya kenapa saya diperiksa UGD. Lalu teman-teman cerita, dok, dia ditendang kenceng banget dok. Oh ya, dia muntah dok 2 kali. Oh, diperiksa oleh dokter. Hebat kamu, ditendang sekencang itu. Tidak gegar otak ya. Lalu saya berkata, nggak mungkin dok, otak saya di sini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan naruh otak saya di sini. Maka saya itu kalau ada pertanyaan, kalau memberi seminar ada pertanyaan suka takut. Karena saya kalau ngejawab lama prosesnya. Dan kadang-kadang salah ngejawab. Kayak perjalanannya. Maka lihat, apakah rancangan damai sejahtera kepada saya itu benar atau tidak? Ya.
Kalau saya mau berdamai dengan rancangan Tuhan, dengan cinta Allah. Jadi kasih Allah tidak pernah salah. Hanya lihat sekarang konsep orang Farisi terbalik. Jadi kasih Allah tidak bisa dinikmati oleh orang Farisi. Karena orang Farisi punya konsep, saya taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya. Nah, ini pun konsep beberapa orang Katolik dalam berdoa. Saya kalau banyak ke gereja, banyak memberi persembahan, banyak berdoa pribadi, pasti Tuhan memberkati saya. Maka kalau orang kena musibah, selalu pertanyaannya, apa salah saya, dosa saya? Apa salah saya? Pasti saya berdosa. Maka Tuhan memberikan musibah pada saya. Maka kecelakaan itu menimpa kita. Lihat konsep orang Farisi. Maka lihat orang Farisi. Bagi orang Farisi yang paling penting adalah menepati hukum. Lihat Injil Lukas bab 18 ayat 11. Dikatakan di sana, orang Farisi itu berdiri, berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pejina, dan bukan seperti pemungut cukai. Jadi orang Farisi itu selalu memikirkan bahwa saya itu sudah memuaskan Tuhan, sudah memberikan kewajiban-kewajiban saya, sudah memenuhi apa yang harus dilakukan. Maka lihat puasa dan pantang jagonya orang Farisi. Orang Farisi dalam memenuhi hukum Taurat perfect, gak pernah salah. Karena mereka berpikir dengan demikian saya dicintai oleh Allah. Jadi dia mau mengatakan apa? Cinta Allah itu hanya bisa terjadi kalau saya taat pada Allah. Ini yang menjadi salah. Maka kalau demikian Allah itu menjadi seorang hakim. Allah itu mempertimbangkan, menghitung-hitung. Allah itu hakim yang sangat straight, kaku. Oleh karena itu lagu yang sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi di Bina Iman, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat yang di bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Ini lagu yang salah. Karena anak kecil sudah diberitahu, awas Tuhan itu kerjaannya yang training kita. Oh, ibu itu tidur di gereja. Oh, bapak itu ngorok buat. Woi, persembahannya cuma 2.000. Jadi kolektornya tangannya masuk tapi nggak ngasih apa-apa. Jadi pekerjaan Tuhan bukanlah mencari-cari kesalahan kita. Jadi ini konsep yang ada, kalau kita memenuhi hukum, baru Tuhan mencintai kita. Maka pekerjaan Tuhan adalah seperti itu. Maka baik sekali, Bapak Ibu, kan ada sekali konsep yang mengatakan bahwa saudara kita melihat konsep bahwa kalau kita nanti sudah mati, kita ditimbang. Ya atau tidak? Kebaikan, kejelekan. Kalau kebaikannya banyak, langsung masuk surga. Akan dilayani oleh bidadari yang cantik-cantik. Kalau ibu-ibu, akan dilayani oleh pastor yang ganteng. Jadi kalau bapak-bapak itu kan berbidadari yang cantik-cantik, dilayaninya makan, minum, enak terus. Karena bapak ibu-ibu masuk surga dilayani oleh pastornya tiap hari ekaristi aja terus. Ayo, masih mau masuk surga? Jadi kalau kita ditimbang, saya jujur saja, kalau saya pun ditimbang oleh Tuhan, mana yang banyak? Pasti dosa, betul. Aduh,
Betul, saya setuju dengan beliau, benar. Jadi saya pun kalau ditimbang pasti dibalik dosa si Eko belang. Tidak layak. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda yang ditimbang, bagaimana? Anda bukan hanya dosanya berat badan Anda juga sudah berat. Maka saya, ada ibu-ibu kan selalu begitu berat tapi dia berat sampai suaminya, pastor, istri saya itu makin gendut saja. Terus saya ngomong, bu, jangan terlalu gendut, Pak. Kenapa pastor? Susah masuk surga. Nah, gimana pastor? Ingat, Yesus diangkat ke surga. Pengikutnya pun akan diangkat. Nanti kalau malaikat mengangkat ibu, malaikat aguratori belum pasti. Bapak ibu setelah itu langsung ibu-ibu diet. Jadi lihat di sana bagaimana Allah itu tidak menjadi hakim, bukan. Tapi konsep Allah yang menuntut dengan hukum itu adalah kesalahan. Lihat, mari kita lihat bagaimana kesalahan ini muncul di dalam orang-orang Farisi. Perjanjian lama, kalau Anda baca, umat Israel itu umat pilihan Tuhan, betul tidak? Betul. Dipilih oleh Tuhan dan mereka dikasihi oleh Tuhan sampai Tuhan menuntun mereka ke tanah terjanji. Tuhan pun mengeluarkan mereka dari Mesir lewat berapa tulah. Begitu banyak tulah sampai terakhir adalah tulah anak-anak Mesir mati. Anak-anak Israel selamat, akhirnya dikeluarkan lewat Laut Merah, dikeringkan oleh Tuhan. Tuhan betul-betul menghantar dengan baik orang Israel. Maka Tuhan itu mencintai. Karena Tuhan telah memilih orang Israel dengan cinta, orang Israel menjawab, saya akan setia pada hukum. Dengan sukacita, saya akan setia pada hukum. Untuk setia pada hukum dengan gembira. Tapi lama-lama hukumnya yang menjadi nomor satu. Kegembiraan untuk hidup di jalan Tuhan hilang. Karena kegembiraannya hilang, maka cinta Allah pun hilang. Maka orang lebih pada apa? Taat pada hukum, betul. Itu. Jangan-jangan kita pun sebagai orang Katolik sibuk taat pada hukum. Apalagi sekarang Prapaskah. Kemarin Rabu Abu, betul atau tidak? Apa Rabu Abu? Kita harus puasa dan pantang. Menarik, kemarin saya mendarat langsung pergi ke Nana Rohana. Misa Requiem. Setelah Misa Requiem, yang berduka menyediakan bakso, urat, bakso sapi. Lalu beberapa ibu-ibu langsung kan lihat kalau orang dapat godaan itu kan sudah lupa segala-galanya. Belawak. Lalu saya tuh ngomong, ibu bapak, ini puasa dan pantang. Kan udah lebih dari jam 6 udah buka puasa. Jam saha jam 6 buka puasa, jam saya aturan sorangan. Lihat. Jadi apa yang saya mau katakan? Kita seolah-olah menaati hukum. Pokoknya harus percaya dengan hukum. Jam 6 buka puasa, jam 6 sahur, jam 6 buka puasa. Seharian tidak ada dalam konsep kita. Dalam konsep kita puasa, kita sehari makan sekali kenyang, sekali kenyang. Sudah tidak ada makan lagi. Itu puasa. Yang lain kan sekali kenyang, yang lain boleh tidak kenyang. Apa maksudnya? Kita mau memutar-putar hukum. Jadi supaya pas, supaya bisa kita lakukan. Jadi kita merasa puas kalau sudah benar dengan hukum kita. Padahal sekali lagi, mengikuti Kristus bukan masalah hukum.
sama. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau gereja Katolik mencabut hukum bahwa perkawinan boleh cerai, apa yang akan Anda lakukan? Romo ini kebanyakan pasien. Lihat, para pengkhianat sudah mulai tertawa. Asik. Akhirnya gereja penuh cinta kasih. Lihat, lihat. Anda terikat oleh hukum sekali. Jadi Anda terpaksa, izinkan terpaksa. Kunangkunya ditahan-tahan, udah sebenarnya bisa tahan. Gitu. Saya pernah ditanya pastor, kalau Vatikan mengatakan pastor boleh nikah, apa yang pastor lakukan? Maaf, saya tetap tidak mau menikah. Dan saya tahu penderitaannya. Untung saya sekolah tentang konseling keluarga itu. Betul. Saya itu suka kagum dengan bapak-bapak yang bisa tahan bertahun-tahun dengan istri yang sama. Ya Allah, hebat Pak. Saya lihat perempuan itu kan indahnya cuma sekejap. Sampai bapak-bapak yang sudah saya berkati, Pak, bagaimana istri bapak? Berkembang, pastor. Apa maksudnya? Kemarin begini, waktu pacaran sekarang begini. Dua tangan kalau berjalan. Saya tidak bisa tahan, jujur, tidur berdua. Enggak. Saya tidak nyaman. Apalagi berseberangan. Ada yang nisuk sedikit. Berhadapan gitu ya. Berhadapan. Saya nggak bisa membayangkan. Saya ada orang. Tuhanku Yesus, mau betah orang. Ngajak dipanggil Tuhan saya banget. Kenapa saya panggilannya saya hidup sendiri. Saya udah biasa. Memang saya sudah nyaman. Itu saya terima. Dan saya tidak menderita. Saya bahagia. Menjadi pastor amat sangat bahagia sekali. Tidak punya istri, tapi dimuliakan oleh para istri. Banyak ibu-ibu yang selalu neraktir saya. Saya itu kan ada seorang ibu tahu saya kemudiannya makan sate kambing. Saya pastor kita makan sate kambing. Ayo, ada sate kambingnya enak banget. Ayo Bu. Dan betul enak pisan itu sate kambing. Empuk besar. Tahu Anda si lele? Si lele itu khas. Dalam apa luar saya bukan ahli daging. Saya ahli menyantap. Lalu betul enak pisan. Sampai ibu ini, ayo tambah pastor, tambah. Tapi suaminya itu baru 5 tusuk sudah diinjak sama istrinya. Sudah. Terus saya tanya, jadi suami itu kan diinjekin sama istrinya, jadi dia tuh tusuk yang keenam cuma tusuknya aja di bini. Ayo saya kan belum. Panasin lagi ya pastor, panasin lagi. 10 lagi. Terus saya tanya, ibu kenapa kalau suami udah, ayo saya ditambah terus. Kan nanti suami juga yang bayar. Pastor, suami saya kalau kebanyakan stroke, siapa yang ngurus? Saya yang repot. Nah kalau saya stroke, Bu, terserah pastor. Lalu aku, sudah, saya sudah. Setelah ngomong sudah itu saya baru sadar 35 tusuk. Bu, banyak banget. Lalu akhirnya selesai kami itu makan malam, pulang ke rumah. Pradista waktu itu. Saya tidur.
Jam 11 biasanya saya sudah tidur nyaman. Waktu itu tiba-tiba saya keringetan, deg-degan. Saya baru sadar saya itu punya darah tinggi. Setelah kenyang baru sadar saya punya darah tinggi. Waktu diajak nggak pernah ingat lupa. Saya tensi saudara-saudara 150. Aduh, langsung saya takut mati. Saya takut mati. Walaupun saya pastor dan berkhotbah, mati itu indah. Alah, indah tapi ulah ayeuna. Saya berkata, Tuhan jangan panggil saya Tuhan. Saya masih muda, saya masih bisa khotbah. Nah, kebetulan di samping saya itu pastor Den yang sudah 92 tahun. Saya berkata, Tuhan biasa saja. Ya Tuhan, bisa aja salah-salah. Saya masih bisa khotbah dengan baik. Bapak Ibu setelah doa seperti itu saya tenang. Saya bisa tidur nyaman. Dan besoknya saya bangun jam 5 dekat beker. Saya masih bangun. Sehat. Haleluya. Jadi jangan sih. Terus saya bangunlah, saya gedor-gedor. Pastor. Gak dengar. Sampai saya tenang. Pastor. Ya, masih hidup? Ya. Syukur pada Allah. Haleluya ya pastor. Haleluya kata dia. Pagi-pagi pas makan, akhirnya dia tanya, kok kenapa kamu tadi pagi menendang-nendang kamar saya? Gak pernah kamu seperti itu. Lalu saya ceritakan kisah. Dia berkata-kata kurang ajar. Dan setelah peristiwa itu, pastor ini kalau lewat kamar saya, dia selalu mendoakan kamar saya. Tapi saya kan ada di luar. Jadi semenjak itu saya tahu diri. Jadi saudaraku, apa yang saya mau katakan, Allah itu sudah mengasihi kita, maka jangan memakai kasih Allah itu seenaknya. Anda jangan minta kepada Tuhan, Tuhan buatlah saya sehat, tapi hidup Anda sembarangan. Anda mau persulit Tuhan memberkati Anda. Ya tidak. Jadi tidak mungkin Anda akan diberkati dengan kesehatan segala dibawakan. Tuhannya baik saudara-saudara. Bagi samkan. Tuhan itu penuh dengan kebaikan saudara-saudara. Besok stroke. Tuhan. Jadi kalau Anda minta kesehatan, hiduplah yang sehat. Kasih Allah itu memang tidak hanya diberikan, tetapi bagaimana kasih Allah itu diwujudkan. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta berkata indah sekali. Dia mengatakan, bukan seberapa banyak kita memberi berkat, tetapi seberapa banyak kita memberi kasih dalam pemberian kita. Jadi kalau Anda memberikan persembahan, misalnya 500.000, bro, gue gitu loh. Tapi di dalam pemberian itu tidak ada kasih, percuma. Harus ada kasih di sana. Artinya saya melakukan ini bukan supaya Tuhan memberkati saya, bukan supaya Tuhan baik pada saya. Bapak Ibu ingat, Anda tidak perlu berdoa pun Tuhan memberkati Anda. Anda tidak perlu jadi baik, Tuhan tetap memberkati Anda. Karena Tuhan tidak pernah bisa tidak mengasihi. Baca dalam 1 Yohanes. Lupa ayatnya saya. Karena lihat kamu jadi lupa saya. 1 Yohanes katakan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah adalah kasih, Allah tidak bisa berbuat lain selain mengasihi.
buatlah hari-hari Anda. Coba baru bangun, rasakan kasih Tuhan. Sadari, Anda terbangun jam 2, gelisah, gak bisa tidur. Anda melirik suami Anda masih tertidur dengan mimpi yang begitu indah. Sadari, rasakan, pandang wajah suami Anda. Nikmati. Tuhan, inilah titipan. Rasakan, Anda masih bisa tidur berdua, karena suatu saat tidak akan dia ada di sini. Saya teringat kata-kata ayah saya setelah ditinggal oleh istrinya. Ibu saya sudah meninggal kurang lebih 6 tahun yang lalu. Lalu waktu 1 tahun ibu meninggal, saya telepon ayah. Waktu itu ayah tinggal di Jawa Tengah. Lalu saya tanya, ayah gimana? Sehat ayah? Sehat kok. Baik. Syukur pada Allah. Tapi kok sekarang saya suka sedih. Kenapa ya? Saya kalau tidur suka megang sebelah saya. Sekarang sudah tidak ada ibu kamu lagi ya. Saya kalau membalik badan, dulu masih bisa menatap ibu kamu. Sekarang kalau saya membalik badan, tidak ada siapa-siapa di situ. Saya merasa kosong. Saya merasa kehilangan. Bapak Ibu, pasangan Anda dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup Anda supaya kasih Allah itu nyata bagi Anda. Maka mari kita nyanyikan lagu tadi, kasih setiamu yang kurasakan. Nah, sebelum nyanyi tadi, jangan tinggi-tinggi. Coba sambil nyanyi, suami istri yang duduk bersebelahan pegang tangan pasangannya. Begitu bagus. Ini pasangan yang sama. Itu baru tadi ketemu. Kelihatan cara memegangnya erat. Pegang pasangan Anda. Coba jangan, ya Allah Tuhanku Yesus, saudaraku ini memegang sesama lelaki. Ini sedang persekutuan doa, bukan persekutuan LGBT. Dia mau pegang saudara kita. Jadi saudaraku, hari kita rasakan kasih Allah itu nyata. Kasih Allah itu ada, benar, sungguh kita bisa rasakan. Pejamkan mata Anda dan kita nyanyikan lagu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Benar. Kebaikanmu yang maunya kau selalu dari berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Kita ulangi, laki-laki kita nyanyi bersama-sama. Perempuan, dengarkan suara laki-laki. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi
Engkau bedakan mereka. Cintamu selalu 100% bagi kami Tuhan. Seperti apapun hidup kami, sedosa apapun kami, cintamu tetap besar pada kami. Tuhan, biarkan kami pulang ke rumah kami dengan rasa damai dan sukacita, karena kami ini adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih. Biarkan kami pulang karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau selamatkan. Engkau memberikan rancangan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang begitu berlimpah pada kami. Maka kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sukacita kita mari kita